Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zaki Fahmi Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Seminar Pemasaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Anam, NIM 125211289. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil daripada penelitian saya tentang pengaruh brand image, kualitas produk, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian iPhone. Studi kasus mahasiswa atau mahasiswi UIN Raden Masjid Surakarta. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perubahan yang terus terjadi seiring berjalannya waktu. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Salah satu alat yang banyak mendukung aktivitas manusia saat ini adalah smartphone. Dalam banyak hal, manusia kini sangat banyak dibantu dengan hadirnya smartphone, mulai dari bersantai, berhibur, bersosialisasi, belajar, berbisnis, dan banyak hal lainnya yang mampu didukung oleh smartphone. Maka tidak heran apabila smartphone saat ini telah digunakan oleh sebagian besar masyarakat hampir di seluruh kalangan. iPhone sendiri berhasil menempati urutan pertama mengalahkan pesaingnya yaitu Samsung. Walaupun iPhone mempunyai harga premium daripada produk pesaingnya, iPhone dapat menguasai pangsa pasar smartphone global. Dilansir dari Apple Newsroom 2021 menyatakan bahwa iPhone memiliki peminat yang banyak bahkan sebelum produknya diluncurkan. Selanjutnya rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian iPhone. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian iPhone. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian iPhone. Tujuan penelitian dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian iPhone. Yang kedua, mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian iPhone. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian iPhone. Selanjutnya, manfaat penelitian ini yaitu yang secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan referensi bagi pembaca serta penelitian-penelitian yang akan datang terkait beberapa penjelasan teori dan hasil penelitian dari variabel brand image, kualitas produk, gaya hidup terhadap keputusan pembelian iPhone. Secara praktis, manfaat secara praktis yang pertama bagi pembaca, untuk bahan pertimbangan bagi produsen agar memproduksi brand yang sesuai dengan minat dan kebutuhan dari konsumen tersebut. Yang kedua, bagi penulis, untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian, juga menganalisis pengaruh brand image, kualitas produk, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian iPhone. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama, brand image. Menurut Ciptono, brand image merupakan deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Sedangkan menurut Setiani, citra merek adalah apa yang pelanggan pikirkan atau nikmati ketika mereka mendengar atau melihat nama merek, atau pada dasarnya apa yang telah dipelajari pelanggan tentang merek tersebut. Brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen. Berbagai asosiasi yang diingat konsumen dapat dirangkai sehingga membentuk citra tentang merek atau brand image di dalam benak konsumen. Selanjutnya, landasan teori yang kedua, kualitas produk. Kualitas produk merupakan prasyarat kesesuaian produk untuk evaluasi menurut standar yang ditentukan. Semakin sinkron standar ditetapkan, semakin tinggi produk itu dinilai. Kualitas produk adalah totalitas yang mencakup karakteristik dari produk atau jasa yang memungkinkan produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara implisit. Mokalu 2015.
Dalam konteks pemasaran, kualitas produk juga dapat diukur melalui berbagai persepsi pembeli terhadap mutu dan kualitas produk tersebut. Kualitas produk juga mencakup ciri-ciri dan sifat-sifat yang berpengaruh terhadap kemampuan produk untuk memuaskan konsumen dan pelanggan. Landasan teori selanjutnya yang ketiga, gaya hidup. Gaya hidup seringkali dianggap sebagai suatu identitas dan pengakuan status sosial yang dapat dilihat dari perilaku seseorang yang mengikuti perkembangan model atau zaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Bulungan 2018. Selanjutnya, menurut Leonardo 2019, gaya hidup merupakan suatu yang dapat mempengaruhi tindakan, pandangan, dan keputusan mengenai ekspresi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Landasan teori yang terakhir, keputusan pembelian. Menurut Al-Maghari menyatakan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh teknologi, economic, finance, politik, kultur, price, product location, physical operation, serta proses. Memunculkan sikap bahwa konsumen mengolah informasi kemudian menarik menjadi sebuah kesimpulan yang berbentuk tanggapan tentang produk yang akan dibeli. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di bagian kanan layar ini yaitu model kerangka berpikir dari penelitian ini. Adapun hipotesisnya, yaitu hipotesis yang pertama, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone. Hipotesis yang kedua, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone. Hipotesis yang ketiga, gaya hidup berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian iPhone. Hipotesis yang keempat, brand image, kualitas produk, dan gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian saya ini, jenis penelitiannya yaitu yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research, merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kuantitatif. Adapun tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian dilakukan kepada mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang pernah menggunakan atau yang masih menggunakan smartphone bermerek iPhone. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Mei dan bulan Juni 2024. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang pernah atau yang masih menggunakan smartphone bermerek iPhone yang tidak diketahui atau tidak dapat dihitung jumlahnya. Selanjutnya, sampel dari penelitian ini. Jumlah sampel diturunkan dengan menggunakan perhitungan rumus Cochrane, yaitu sebanyak 100 responden. Teknik sampling, teknik pengambilan sampel yang dilakukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Sedangkan sumber datanya ada dua, yaitu yang data pertama yaitu data yang diperoleh dari responden dengan melakukan penyebaran angka berupa kuesioner. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan telah dikumpulkan oleh peneliti lain. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dari penelitian ini ada analisis deskriptif, uji validitas data, uji reliabilitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear ganda, dan uji hipotesis. Uji hipotesis itu nanti ada 3, uji T, uji F, dan uji determinasi atau R2. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.